Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani Auliana Vitasari dengan NIM 206023, Prodi Bahasa Indonesia, STKP PGRI Jombang. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah kritik sastra. Di sini saya akan mengkritik salah satu karya sastra yang berbentuk cerpen yang berjudul Hantu di Rumahku karya Katarina Retno Triwidianti. Diterbitkan pada 17 Juni 2023 di ruangsastra.com. Cerpen Solo Pos. Di sini kita akan membahas tentang penulis cerpennya, yaitu Katarina Retno Triwidianti, MPD. Merupakan ibu dua anak yang bekerja sebagai dosen di Universitas Katolik Musikaristas. Beberapa artikel dan cerita pendeknya telah dimuat di majalah, koran daerah, ataupun nasional. Contoh-contoh karyanya yang berjudul Soto Buatan Ibu, Menjadi Ibu dalam Sebuah Rumah Tangga Bagi Sesama, Matahari Pukul 10, dan lain sebagainya. Di sini saya mengambil cerpen dengan judul Hantu di Rumahku karya Katarina Retno Triwidianti tersebut karena ceritanya menarik dan ada beberapa hal yang cukup untuk dapat dikritik melalui pendekatan pragmatik kritisisme sebagai berikut. Membahas tentang pengenalan pada tokoh. Dalam cerpen Hantu di Rumahku karya Katarina Retno Triwidianti ini, yaitu ada aku, ada ibu, dan tante. Dalam cerpen tersebut menggunakan tokoh aku sebagai pelaku utama dalam cerita yang menceritakan dirinya. Dalam cerpen, ia adalah seorang yang peduli dengan ibunya. Terkadang dalam cerita tokoh aku digambarkan lelah melihat ibunya yang terkadang berubah seperti tidak peduli. Meskipun sebenarnya tokoh aku sangat menyayangi ibunya, sama seperti ibunya yang menyayanginya. Kemudian ada tokoh ibu. Tokoh ibu ini adalah tokoh yang digambarkan seseorang yang kadang baik, kadang juga acuh tak acuh. Tetapi sebenarnya tokoh ibu ini adalah tokoh penyayang dan peduli dengan anak-anaknya. Terkadang tokoh ibu itu menjadi acuh tak acuh ataupun sedih, merenung, itu karena ia telah mengingat seorang mantan suaminya yang sudah mengecewakan dia. Kemudian tokoh tante. Tokoh tante ini ada tokoh setan yang berwujud manusia yang ingin mempengaruhi tokoh aku. Kemudian dalam cerita pada cerpen tersebut menggunakan alur maju karena dengan dibuktikan alur dalam cerita menceritakan secara berurutan dari awal sampai tamat. Cerpen tersebut penulis menyampaikan hal tertentu kepada para pembaca berupa kesenangan, pengajaran moral, pendidikan, dan lain sebagainya. Pada cerpen yang berjudul Hantu di Rumahku karya Katarina Retno Triwidianti ini mengusung tema pengajaran moral di dalamnya, tentang bagaimana memanusiakan manusia, menjadi anak yang baik untuk orang tua dan lingkungan, dan nilai estetika dan juga nilai sosial. Ada kesan mistik juga yang tersirat dalam teks cerpen tersebut. Nilai moral yang terdapat dalam cerpen Hantu di Rumahku karya Katarina Retno Triwidianti ini ditunjukkan dalam kutipan sebagai berikut. Aku tahu ia menahan sesuatu yang menyakitkan di dalam dadanya. Itu terlihat dari caranya duduk dan memegang dadanya. Tak hanya itu, suaranya yang lirih menunjukkan bahwa ia menahan agar aku dan adik tak melihatnya menangis. Nah, tokoh aku sebenarnya sangat memperdulikan ibunya, tapi ia tidak berani untuk menegur ibunya yang sedang bersedih dan menangis terisak pelan.
Nilai sosial yang terdapat dalam cerpen Hantu di Rumahku karya Kartarina Retno Triwidianti ini ditunjukkan dalam kutipan sebagai berikut. Aku sering pula melihat ibu duduk melamun, lalu terisak. Bunga, ya Allah nak, kamu di sini. Ibu mencarimu kemana-mana nak. Nah, kemudian kita berlanjut ke nilai estetika yang terdapat dalam cerpen Hantu di Rumahku karya Katarina Retno Triwidianti. Ditunjukkan dalam kata-katanya seperti pada kutipan sebagai berikut. Rasanya aku melihat banyak kunang-kunang berterbangan. Kurasa tante itu terkikik dan ia memudar seperti warna krayon di kertas yang digosok dengan kapas. Kemudian ada juga kesan mistis yang terdapat dalam cerpen Hantu di Rumahku karya Katarina Retno Triwidianti ini ditunjukkan dalam kutipan sebagai berikut. Susah payah aku menoleh. Aku mulai melihat mata yang semula mirip mata ibuku itu berubah menjadi besar, sangat besar, lalu bibirnya merah darah. Aku khawatir memang mulutnya berdarah, dan darah itulah yang menempel di ubun-ubunku, menciptakan rasa tidak nyaman. Rambutnya panjang, panjang betul. Angin bertiup dan aku mencium aroma anyir. Kini kulihat bajunya yang putih panjang hingga kakinya tak terlihat. Dan kita beralih ke kesimpulan. Dari cerpen yang sudah saya baca, saya menarik kesimpulan bahwa di dalam cerpen yang telah saya amati dan saya kritik tersebut ada kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya adalah banyak hal yang dapat kita ambil pelajaran dari sisi moral dan sosial. Kekurangan dari cerpen tersebut banyak kata-kata yang sulit untuk dimengerti atau mengandung kata ambigu. Artinya sulit untuk dimengerti meskipun itu salah satu hal yang membuat kesan nilai estetika yang muncul dalam cerpen tersebut. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.